Periodisasi sejarah gereja Indonesia. Pada tahun 1959 untuk pertama kali terbitlah sebuah karangan yang menyajikan sejarah gereja Indonesia dalam bahasa Indonesia. Dalam karangan-karangan itu diusahakan untuk memperluas pandangan sehingga yang dapat diberikan bukan hanya sejarah pekabaran Injil, melainkan sejarah gereja dalam arti yang lebih luas, khususnya di gereja-gereja Tapanuli di Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Irian Jaya yang mendapatkan sorotan baru bagi orang-orang Katolik Roma. Judul karangan-karangan itu sejauh terbit dalam bahasa Indonesia. Penulis buku ini beranggapan bahwa menulis tentang sejarah termasuk sejarah gereja bukanlah soal mencatat data objektif saja. Setiap usaha menggambarkan sejarah gereja Indonesia akan mempunyai corak tersendiri dan akan memakai patokan dan cara menilai tersendiri. Tidak ada gambaran mengenai sejarah gereja Indonesia yang berlaku objektif. Ilmu sejarah gereja adalah suatu jurusan dalam ilmu teologi yang berarti bahwa buku ini dengan segala kekurangannya bermaksud hendak merupakan suatu buku teologi. Apabila kita menggambarkan sejarah gereja di Indonesia, kita menghadapi sebuah pernyataan yang penting, yaitu pertanyaan tentang siapa yang menulis, siapa yang akan menjadi tokoh-tokoh dalam riwayat sejarah dan hendak kita sajikan, pemikiran dan perbuatan siapa yang akan ditonjolkan. Dalam banyak karangan yang disusun pada masa lampau, tokoh-tokoh perbuatan serta pemikiran para Injil dijadikan pusat perhatian. Namun demikian, kebanyakan ini adanya masing-masing lingkungan dan faktor-faktor yang menentukan bentuk serta corak tersebut sehingga berlainan. Kita bisa menyebutkan beberapa faktor itu dalam bentuk panggilan, turut dipengaruhi oleh latar belakang atau kebudayaan negeri asalnya, berhubungan dengan politis negeri asal itu dengan di daerah di mana mengajarkan Injil. Akan tetapi tentu saja ada pula faktor-faktor dalam yang ikut menentukan bentuk jawaban itu. Ajaran gereja, tata gereja, ibadah, nyanyian-nyanyian, bentuk gedung-gedung sebagian besar adalah barang impor dari Eropa. Tetapi pengaruh dari sebaran itu terutama berasal dari tingkat lembaga-lembaga yang menjalani gereja resmi. Wilayah Indonesia terdapat sejumlah besar gereja-gereja, masing-masing gereja itu mempunyai ajaran tersendiri. Sejarah gereja masing-masing itu berbeda dengan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas tadi. Agar dapat memperlihatkan keanekaragaman maupun kesatuan dalam gereja Indonesia, tetapi bagian dimulai dan ditutupi dengan suatu beberapa pasal yang memaparkan hal-hal yang menyangkut gereja Indonesia. Pada zaman itu, dalam keseluruhan gereja atau satu daerah dengan jalan itu memperlihatkan bagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika berlaku pula dalam hubungan gereja Indonesia walaupun dengan arti yang khusus. Ada beberapa persoalan lain lagi yang kita hadapi dalam membahas sejarah gereja pada umumnya dan sejarah gereja Indonesia pada khususnya. Pertama ialah di mana terletak titik permulaan sejarah gereja Indonesia. Bagi seorang Protestan, tidak usah menjadi persoalan bahwa pertama kali melayangkan baptisan di Indonesia adalah orang-orang Katolik. Mereka membaptis orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan baptisan itu adalah sah. Pertimbangkan yang sama berlaku apabila kita memperlihatkan gereja ada era masing-masing yang ada menghitung sejarahnya dimulai dengan menetapkan pekabaran Injil di tengah-tengah daerahnya. Namun demikian, saat gereja melepaskan diri dari suruhan para utusan Injil itu merupakan suatu titik yang penting bahwa serta membentuk ibadah dan ajaran yang berlaku dalam gereja itu